kebetulan ini kan wali kota dan wakil wali kota Medan pasca pilkada 2020 kemarin ini kan dari kalangan muda, Bang. Iya. Dari kalangan muda. Secara usia reform dong, iya kan, reform dong. Nah hari ini sudah sekitar 1 semester nih. Apakah memang secara kebijakan atau ya mungkin secara kinerja, apakah memang menurut Abang ada juga semangat reform dari wali kota kita, Bang? Ya, ketika kita memilih wali kota kita ini yang sekarang ini ya, itu memang menunjukkan bahwasanya kita memiliki rasa pembaharuan, rasa ingin Medan ini dipimpin orang yang baru, gitu kan. Ya terlepas dari beliau itu siapa, tapi kita melihat dia itu anak muda, gitu. Dan sebenarnya di luar pun seperti itu, di Kanada ya anak muda, wali kota itu anak muda, gubernur itu ya sudah berumur, gitu, presiden itu sudah. Jadi memang kenapa harusnya anak muda? Karena anak muda ini gampang bergerak. Dia waktunya itu masih penuh gitu. Kalau orang tua biasanya kan suka marah-marah, ABS kan, asal bapak senang, dia marah sana marah sini, marah sana marah sini. Ya sudah semua kerja. Yang penting nampak bagus dan dia payah mengontrol ke lapangan karena dia sudah tua. Kalau anak muda kan dia bisa mengontrol. Ya kita lihat wali kota kita ini mau mengontrol ke lapangan segala, melihat kejadian, melihat secara langsung lapangan. Cuman ya plus minus lah. Plus minusnya di mana minusnya? Minusnya memang kita lihat wali kota ini masih kurang untuk melakukan sosialisasi pekerjaan gitu. Karena sampai saat sekarang ini ya sedih juga kita nengok Medan nih. Kenapa seharusnya semangat reformasi tadi memilih beliau itu sebagai wali kota Medan itu dibarengin dengan semangat beliau reformis juga untuk memajukan Medan secara cepat. Ya kan? Kayak jalan-jalan berlobang. Nanti kalau kita tanya nunggu anggaran. Kenapa nggak menciptakan sebuah metode baru? Kenapa tidak menciptakan sebuah pemikiran baru? Ini yang banjir ini kayak mana? Buat kanal langsung macam di Kuala Lumpur sana. Ya kan kanal buka tutup. Kenapa nggak berani seperti itu? Kalau jalan berlubang, buat terus anggaran yang bisa siap tempel terus. Ada berlubang, tempel terus. Kalau lampu mati, siapkan terus lampu supaya jangan mati. Ya kan itu yang kita mau dari wali kota kita ini. Tapi kayaknya nggak ngerti lah kita ya. Apakah nanti kalau kita bilang kita kritik, ini pandemi. Iya. Saya selagi sibuk ngurus pandemi. Oke, satgas pandemi kan ada. Satgasnya kan ada. Suruh satgas itu ngurus untuk pandemi. Dan dibantu kok di Sumatera, gubernur juga membantu. Jadi alasan-alasan yang relevan lah dikasih. Tapi kalau misalnya untuk 6 bulan ini memang kalau kita lihat di 6 bulan ini memang nggak ada pergerakan, belum ada pergerakan apa-apa. Ya kan? Itu sayangnya gitu. Kenapa di 6 bulan ini nggak ada gitu, malah jalan makin berlobang. Dengan PPKM pembatasan berkala ini, jalan-jalan kecil hancur sekarang semua ini. Itu kan anggaran lagi nanti. Buka lagi anggaran, besarin lagi anggaran, buat lagi jalan kecil. Bukan hanya jalan besarnya saja yang harus beresin, jalan kecil pun harus diberesin. Ya kan karena tonasi masuk ke situ gara-gara pembatasan berkala tadi. Jadi ya wali kota dan wakil wali kota saya rasa belum menampakkan kinerja yang sangat baik. Jadi secara komprehensif moto kolaborasi Medan Berkah udah terasa belum nih Bang keberkahan untuk kota Medan kira-kira Bang? Ya kalau dibilang berkah mana ada berkah, kita berkah dari dulu tinggal di Medan berkah aja karena nggak ada macet kan. Dari dulu kita tinggal di Medan berkah aja karena nggak ada macet. Makanan di sini masih bisa didapat semua, itu aja berkahnya Medan ini. Tapi kalau untuk pembangunan nggak ada. Pembangunan apa yang kita lihat? Ketika kita milih seorang yang muda, visioner, kita kan berpikir, wah mudah-mudahan dicanangkan lah di Medan di monorail seperti di Kuala Lumpur kan gitu. Ya kan sehingga mahasiswa-mahasiswa itu bisa pergi ke kampus mereka dengan monorail. Tanpa harus memakai angkot lagi karena angkot ini sumber kemacetan juga sebagian besar yang nggak mau tertib. Jadi kira-kira apa yang menjadikan pembeda wali kota yang sekarang dengan wali kota sebelumnya, Bang? Bedanya kenapa? Wali kota kita muda dan menantu presiden itu aja dia. Yang lain belum ada. Tadi kita udah bahas banyak Bang, kebijakan pemerintah, hukum dan lain sebagainya. Tapi
ada satu hal lagi di kalangan muda ini yang menurut saya cukup mengganggu, Bang. Yaitu terkait dengan prostitusi online yang mungkin sekarang sudah sangat mudah orang mengenali dengan istilah open BO. Nah, pandangan Abang gimana? Apakah dari segi hukum itu bermasalah atau memang harus ditindak? Oke, masalah prostitusi. Prostitusi ini sebenarnya zaman saya kecil pun udah banyak. Yeah. Dulu dikenal dengan di Nunjaya, Jalan Nibung, ya kan. Kemudian ada Kayangan di Brayan, gitu kan. Prostitusi ini kalau dibilang sebuah kejahatan, ya nggak kejahatan dia, karena dia tidak merugikan orang. Apa yang dirugikannya? Malah merugikan diri dia sendiri kan gitu. Ya kan? Kejahatan enggak gitu. Penyakit masyarakat iya. Oke. Berarti beda dia dengan pelecehan seksual. Beda ya. Beda. Saya pernah punya pengalaman ketika ke Guangzhou. Guangzhou itu di sana memang prostitusi itu sangat tidak nampak di permukaan. Kalau nampak ditangkap di Guangzhou itu. Cuman permasalahan kayak mana sistem mereka memberikan peraturan kepada penyakit masyarakat yang disebut prostitusi ini, sehingga di Guangzhou sendiri itu bisa seperti itu, nggak kelihatan itu. Kalau kita tanya saja, kita bisa dijebak. Misalnya ada yang mau nanyakan, saya kepingin cewek di sini, itu dijebak di sana, langsung polisi datang langsung tangkap. Nah, kalau di Medan ini atau di negara-negara di Indonesia inilah, kita mau mengurangkan prostitusi, kita mau mematikan prostitusi, kita harus siap juga. Siapnya apa yang bisa kita berikan kepada perempuan-perempuan wanita PSK ini, yang kita bisa berikan untuk hidup mereka. Apakah kita bisa pekerjakan mereka di sebuah kantor atau di sebuah apa gitu. Ini kan prostitusi ini kan karena kurangnya pekerjaan. Nggak ada mereka mau kerjain apa gitu. Yeah. Bisa berkurang. Yang namanya kok nakal-nakal tuh ada aja. Ya kan, yang nakal, goda sana goda itu ada aja. Tapi kalau jualan seperti open BO segala macam ini, ya ini kita harus pikirin solusinya. Ketika kita larang mereka untuk berbuat seperti itu, kita harus pikirin apa yang mau bisa kita kasih ke mereka. Betul. Ada nggak peluang kerja yang cocok dengan mereka? Yeah. Cocok dengan mantan-mantan PSK atau cocok dengan perempuan-perempuan ini yang betul-betul bisa menghidupi mereka gitu. Prostitusi itu kan ada juga dia dua itu masalah prostitusi, permasalahan perut lapar, permasalahan lifestyle. Ketika orang kepingin lifestyle, kepingin cepat duit, easy money, dia prostitusi. Ketika perut dia lapar, dia prostitusi. Benar. Ini dua ini. Jadi dua ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Macam mana cara menyelesaikan permasalahan pekerjaan. Sedikit lagi nih, Bang. Ini terkait dengan ya bisa dibilang mungkin kasus pelecehan seksual yang belakangan mungkin viral ya, Bang, terkait dengan petisi kepada salah seorang artis yang baru keluar penjara karena kasus pelecehan seksual untuk tidak dibolehkan beliau mengisi acara di televisi. Nah, sudut pandang Abang setuju nggak? Setuju. Namanya itu sanksi sosial. Kita jangan kasih angin lah. Betul. Ya kan, Indonesia ini banyak lucunya kan, ada judulnya itu kan, lucunya Indonesia. Banyak lucunya. Mantan teroris dijadi duta teroris. Mantan narkoba dijadikan duta narkoba. Mantan PSK dijadikan duta wisata. Lucu, masa yang sudah pernah berbuat dijadikan duta? Harusnya yang belum pernah berbuat. Oh, kalau alasannya ya karena mereka sudah tahu. Janganlah, masa sudah karena mereka sudah tahu, maka dijadikan duta. Iya. Enak kali iblis kayak gitu. Jadi penjahat aja sekarang semua. Kan kalau misalnya iblis bisa kayak gitu, iblis bisa ngomong sama Tuhan. Benar. Ya kan? Saya udah pernah jadi iblis. Benar. Nah, saya mau jadi duta Tuhan ke dunia. Karena saya tahu jadi iblis seperti apa, kan enak dia. Yeah. Jadi ngapain dikirim Rasul, ngapain dikirim Nabi, kirim aja iblis kalau dia mau jadi duta. Betul. Kan gitu. Betul. Maunya janganlah. Jadi jangan hal-hal sesuatu hal yang tidak baik itu dipertontonkan. Contohnya gini,
ketika dia sudah jadi mantan teroris, oh dia jadi duta teroris, dipanggil sana sini, diberikan ini, waduh. Nah, jadi kalau misalnya kayak Bayu kepingin jadi duta pariwisata, ya kan? Bayu nipu dulu orang tuh, macam travel umroh tuh, nipu dulu baru jadi duta pariwisata. Kenapa bisa jadi duta pariwisata? Karena saya udah tahu menipu orang dan ini kan nggak etis itu. Nah, jadi kalau misalnya seperti Saiful Jamil dijadikan duta, aduh, kita nengoknya pun malu. Nggak ada rupa manusia di Indonesia nih, jutaan loh. Iya betul. Gitu. Yang bersih, yang clear itu dari jutaan tuh kita bilang lah yang clear itu masih ada 50%, 60% yang clear. Kenapa masih dipilih yang seperti itu? Gitu dia. Nah, ini menarik Bang. Apa yang udah Bang sampaikan, ini kan muatannya konstruktif, visioner. Ya. Nah, apalagi yang Bang bilang tadi untuk menjadikan orang menjadi sosok dan lain sebagainya harus clean and clear dia track record ke belakang. Betul. Nah, kita melihat Abang secara track record juga sekarang sedang memimpin beberapa organisasi. 2024 bentar lagi nih Bang. Ada kemungkinan Abang jadi wakil rakyat nggak? Kalau kemungkinan tuh masih jauh dari pandangan. Kalau saya modelnya gini, saya Fastabiqul khairat kata teman-teman di IMM ya, Fastabiqul khairat gitu, berbuat baik aja. Jadi ketika saya duduk di ketua Papri, ketua KI dan ketua ICMI Muda Sumatera Utara, itu saya nggak pernah berambisi untuk duduk di situ. Orang nunjuk saya, orang minta saya untuk duduk untuk membereskan organisasi tersebut. Begitu juga ketika nanti ada orang minta, ya itu bisa jadi. Tapi kalau untuk saya berambisi untuk maju atas keinginan pribadi, itu jauh. Karena saya tidak pernah berpikiran untuk maju kalau tidak ada yang memerlukan. Kita ini lawyer, advokat, kalau nggak diperlukan orang, jangan sok-sokan membela orang kan gitu, ya kan? Kalau diminta, Bang, tolong jadi penasihat hukum saya. Oke, baru kita maju. Tapi kalau nggak diminta, kita datang-datang, saya penasihat hukum dia, padahal dia nggak minta. Nah, itu filosofi itu harus kita pegang teguh. Saya sebagai orang muda tidak punya keinginan apapun untuk itu. Tapi kalau ada permintaan, ya ayo kita coba gitu. Alasan mereka minta itu apa? Kenapa Anda harus minta saya? Itu yang harus kita tahu gitu. Apakah karena Anda pangeran Talam, panglima Talam, cuman mau gosok-gosok aja? Ataukah Anda ada kepentingan nama kita gitu? Ataukah Anda memang melihat kita ini reformis? Kita ini objektif berpikir. Kita ini memang cocok masuk dalam sistem untuk memperbaiki keadaan. Nah, itu lain cerita gitu. Kalau permasalahan itu Bayu, ya kita tetap berpikiran objektif. Manis sekali jawaban Abang. Apa ya? Memang betul. Ya kalau ketika kita terpanggil karena ada masyarakat yang minta itu, memang kita harus siap ya Bang ya. Memang harus berpikir beberapa kali. Nah, ini kita geser sedikit Bang, karena kita sayang sama Medan. Untuk 2024, kira-kira nih, menurut Abang layak nggak kalau kita minta kembali wali kota sama wakil wali kota sekarang untuk maju lagi Bang? Dalam konteks kepemimpinan itu tidak nampak. Kalau satu-satu periode itu nggak nampak dia. Dia memang harus nampak 2 periode. Kecuali ada kesalahan fatal yang mereka buat. Misalnya ada sesuatu yang mereka buat fatal gitu kan, permasalahan penggunaan anggaran atau segala macam itu ya resikonya mereka harus mundur gitu. Kalau memang anggaran itu tidak digunakan sebaik-baiknya gitu. Tapi kalau untuk kembali lagi mencalonkan diri, ya saya rasa harus layak-layak aja. Karena kita juga harus tahu potensi mereka. Karena manusia ini kan sama seperti mesin ya. Mesin itu ada yang 2 tak, ada yang 4 tak. Kalau yang 2 tak, maju dia, cepat dia maju. Tapi udah lama nanti panas dia berhenti. Ya kan? Ada yang 4 tak, tunggu panas dulu dia melihat keadaan, melihat perkembangan. Udah panas dia, baru dia maju. Jadi kita juga nggak boleh suzon juga sama pemimpin-pemimpin ini. Ya silakan aja, karena kita yang pilih, dikasih waktu mereka untuk membuktikan kemampuan mereka gitu. Kalau nggak mampu, ya silakan angkat bendera putih. Saya nyerah gitu. Kita bukan mau menyindir seseorang atau pejabat lain gitu. Ya kalau dia fair mainnya silakan aja. Tapi kalau nggak fair jangan gitu. Tetap kita berpikiran bahwasanya
segala sesuatu. Ini ingat aja 3 hal, Bayu, dalam hidup ini. Melakukan tindakan itu harus observasi, analisis, dan asesmen. Ya kan, itu harus itu. 3 ini yang kita harus pikirkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat tuh tambahannya itu adalah eksekusi. Setelah 3 ini tepat kita pikirkan, baru kita eksekusi. Jangan kita orang Indonesia ini, apalagi orang Medan, banyak kali filosofi seperti ini. Ambil aja dulu urusan belakangan, kata dia. Nah, tarik aja dulu urusan belakangan. Nah, ini jadi masalah. Makanya banyak kali tindak pidana, banyak kali kasus pidana di Medan nih. Karena belum apa-apa udah diambil, urusan belakangan. Ujung-ujungnya kena masalah dia, dipidanakan orang. Gitu. Karena kita punya otak, Allah kasih kita otak, gunakan otak kita sebagus-bagusnya untuk melihat keadaan, untuk memantau keadaan, untuk merasakan keadaan, dan untuk mengeksekusi keadaan. Itu yang paling penting. Oke Bang, terakhir Bang, Abang boleh jawab, boleh enggak? Siapa 2 orang yang paling layak untuk memimpin Kota Medan ke depan? Ya, kalau ditanya, saya masih belum bisa menggambar ya siapa. Yang sekarang belum nampak juga kinerjanya seperti apa. Tapi penggantinya pun belum ada. Oke. Belum ada. Jadi abu-abu masih ini. Sedang nggak ada yang muncul. Nggak ada yang muncul, masih abu-abu gitu. Jadi ya kita rasa kalau ditanya sama saya, ya ini secara radikal aja kita jawab. Boleh. Kalau perlu impor aja lah udah. Impor dari Kanada sana jadi wali kota sini atau impor dari Cina, itu lebih fair. Iya. Ya kan? Ketimbang kita harus menengok-nengok kawan-kawan, menengok-nengok toko-toko yang kita rasa pun kapasitasnya belum ada gitu. Kapasitasnya belum ada kemampuan di situ. Ya dia lulusan dari A, B, C sampai Z atau lulusan dari luar, toh duduk di sini, duduk jadi wali kota, belum tentu juga bisa membuat negara kota Medan jadi macam luar. Ya bagus impor aja kalau saya rasa. Itu aja. Nah, itu dia obrolan kita bareng Bang Said selaku Ketua Kongres Advokat Indonesia Kota Medan yang juga merupakan Ketua ICMI Muda Provinsi Sumatera Utara. Banyak hal yang menarik ya, Sobat Mikir. Ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bareng lagi nih sama teman-teman atau mungkin tokoh-tokoh Kota Medan yang mau kita ajak pikir, yang mau kita ajak ngobrol, supaya apa? Supaya Sobat Mikir mau mikirin Kota Medan. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ahmad Bayu Nugroho undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.